Berapa lama manusia bisa hidup? Lihat saja dari cara minum airnya. Huang Di Neijing mengatakan, esensi air tersebar ke 4 arah, 5 esensi berjalan bersama. Artinya esensi dari air menyebar ke permukaan kulit, menutrisi 5 organ dan 6 rongga tubuh serta melancarkan meridian. Air adalah sumber kehidupan. Minum air hangat secara perlahan adalah rahasia menjaga hidup yang diwariskan oleh para leluhur. Dengarkan aku jelaskan 5 cara salah minum air yang bisa membawa maut, maka kamu akan mengerti kenapa para lansia yang panjang umur bisa hidup puluhan tahun lebih lama darimu. Dosa pertama, minum air tanpa aturan. Semuanya tergantung suasana hati dan asal-asalan. Pagi-pagi kamu buru-buru naik kereta tanpa minum air, sore sibuk mengetik sampai lupa minum, malamnya makan hotpot, lalu menenggak sebotol besar cola. Ini bukan minum air, tapi mempermainkan nyawa sendiri. Huang Di Neijing menyatakan, minum teratur, air diminum sesuai urutan, artinya ada ritme dan aturan. Pagi hari, segelas air hangat membangunkan organ tubuh. Lansia panjang umur minum air saat bangun tidur, sebelum makan, setelah makan siang, dan sebelum tidur. Waktu ini lebih tepat dari jam, bukan karena tidak ada kerjaan, tapi mengikuti ritme alam dan mengumpulkan energi. Kalau minum air tidak memperhatikan ritme, cepat atau lambat tubuh akan kehilangan keseimbangan. Dosa kedua, menganggap air es sebagai minuman dan menganggap hawa dingin sebagai teman. Saat kamu meneguk es teh susu, rasanya memang segar sekali, tapi tahukah kamu apa yang terjadi pada limpa dan lambungmu? Mereka menggigil. Huang Di Neijing jelaskan, hawa dingin merusak paru, limpa, lambung. Kamu terus minum dingin, bahkan di musim dingin pun bir dingin. Tak heran tubuhmu bermasalah di usia awal 30-an. Paru terperangkap dingin, energi positif tak bisa turun, seperti api kecil dipadamkan air es, seluruh tubuh lemas tak bertenaga. Jangan kira sekarang kamu masih kuat. Hawa dingin di dalam tubuh itu seperti bom waktu, cepat atau lambat akan meledak dan menimbulkan masalah kesehatan. Saat muda, menikmati dingin memang menyenangkan sesaat, tapi saat tua, penderitaannya bisa berlangsung 10 tahun. Dosa ketiga, hanya minum air saat merasa haus, sama dehidrasi kronis. Seperti yang dikatakan dalam Huang Di Neijing, sering ingin membasahi mulut tanpa merasa haus. Artinya, minum air harus sering dan perlahan, bukan menunggu tubuh memberi alarm menenggak air. Menahan haus sampai mulut kering dan pandangan berkunang-kunang membuat tubuh kekurangan cairan. Cairan tubuh diperas habis, sering lelah dan mengantuk, 8 dari 10 kasus karena kekurangan air dan energi vital. Para lansia berumur 100 tahun tahu pentingnya minum segelas air hangat di pagi hari untuk menghangatkan tubuh dan melembabkan organ dalam. Bagaimana denganmu? Begitu bangun tidur main ponsel, minum kopi dan minuman dingin, tubuhmu seperti padang pasir tandus. Jangan tunggu haus baru minum air, sama seperti menambal perahu bocor. Makna sejati minum air adalah melembabkan tubuh secara halus dan tanpa terasa. Dosa keempat, air putih tidak enak, sengaja diberi pewangi pewarna. Kamu bilang air putih hambar, tapi semua minuman enak itu air gula pewangi buatan. Sekali minum, organ dalammu kerja keras membersihkannya semalaman. Keluarga pengobatan Tiongkok sudah menjelaskan, makanan pokok adalah sumber utama nutrisi, buah-buahan hanya pelengkap. Kalau kamu merasa air putih hambar, lebih baik seduh dengan sedikit kurma merah, tambahkan irisan jahe, kulit jeruk kering, atau goji berry. Selain menambah rasa, juga bisa menyehatkan dan menyeimbangkan energi serta darah. Tapi kamu malah mengaku ingin hidup sehat, di sisi lain justru menambah gula dan pewangi ke air. Yang kamu minum itu penyakit, bukan kesehatan. Mulutmu memang menikmati manis sesaat, tapi tubuhmu harus menanggung pahitnya seumur hidup. Dosa kelima, minum air seperti sapi meneguk paus menelan. Secepat mengalirkan air lewat selang, kecepatanmu minum air bisa menyaingi petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Sekali teguk langsung 500 ml, gluk-gluk tanpa henti. Tapi tahukah kamu minum air dengan cara seperti itu justru menyiksa jantung dan limpa lambungmu? Kitab Lin Shu pernah berkata, jika minum tanpa bergerak, air akan tertahan di bawah jantung. Artinya air tidak sempat dicerna dan diserap, tertahan di tengah tubuh, lalu berubah menjadi dahak, kelembaban, racun, dan sumbatan. Minum air itu untuk kesehatan, bukan untuk lomba. Hanya dengan meneguk perlahan dan sedikit demi sedikit, air bisa diubah menjadi esensi halus yang dapat dimanfaatkan tubuh. Cara minum ala Cheers yang kamu lakukan itu, yang masuk ke perutmu bukan air, melainkan beban berat. Minum perlahan itu menyehatkan, minum cepat itu membebani. Jangan main-main dengan tubuhmu, mulai hari ini, hilangkan 5 kebiasaan buruk dalam minum air ini. 3 bulan lagi datanglah ke kolom komentar dan beritahu saya, apakah perutmu sudah lebih lembut? Apakah wajahmu sudah lebih cerah? Apakah energi, semangat, dan vitalitasmu juga meningkat?
Minum air untuk menjaga hidup bukan sekadar omongan. Ini adalah kebijaksanaan bertahan hidup ribuan tahun yang tertulis dalam Huang Di Neijing. Kalau kamu percaya, kamu akan hidup lebih lama dan lebih baik.